Kembali lagi di channel Max Donghua. Gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap lanjut dengan perjalanan Sioyan? Oke lah, buat para tetua yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe dan nyalain lontongnya. Kita lanjutkan lagi spoiler BTTH episode 155. Oke lah, kita gaskan dan selamat berimajinasi. Cerita berlanjut ketika Sioyan memasuki lantai kedua makam surgawi. Di hadapan tirai energi setinggi langit, Sioyan dan Sun-Er berdiri dengan waspada. Tekanan yang terpancar dari lapisan cahaya itu begitu besar, seolah siap meremukkan siapapun yang lemah. Hanya yang memiliki kekuatan Dosun bintang 5 ke atas yang bisa masuk. Sun-Er saat ini menenangkan Sioyan dengan senyum lembutnya. Sementara Sioyan memantapkan langkah, menggenggam tangan Sun-Er dan menariknya masuk menembus cahaya menindas itu. Api keemasan dan ungu berkobar di tubuh mereka, menahan tekanan kuat selama mereka melintasi lapisan itu. Begitu tekanan mulai memudar, mereka mempercepat langkahnya. Namun, baru saja keluar dari sisi dalam tirai, bahaya langsung menyambut mereka. Hati-hati, Sun-Er pun berteriak keras. Sioyan saat ini menghilang dalam sekejap. Serangan yang mematikan menebas tempat semula ia berdiri. Perangkap telah dipasang. Saat ini 10 tubuh energi tingkat Dosun bintang 5 mengepung mereka. Matanya kosong tapi kekuatannya mematikan. Ini bukan pertemuan kebetulan. Ini adalah jebakan berdarah yang dirancang oleh Hunya dan juga Hunli. Sioyan pun saat ini mendengus dingin. Jadi ini trik kalian. Mereka berdua langsung bergerak dalam sekejap. Pertempuran sengit pecah. Bayangan-bayangan menyatu dengan ledakan cahaya dan suara. Tidak sampai 10 menit, tanah dipenuhi puing dan pecahan tubuh energi. Di tangan mereka, 10 inti energi bersinar seperti kristal roh, penuh dengan kekuatan yang murni. Namun kedamaiannya hanya sementara. Aroma darah di udara, jejak kabur yang tertinggal, semuanya menunjukkan arah Hunya dan juga Hunli. Dan arah itu menunjuk ke tingkat ketiga. Sioyan pun saat ini menyimpitkan matanya, lalu berkata dengan dingin, "Kalau mereka mau bermain kotor, aku akan bermain sampai habis." Mereka pun melesat menyusuri kabut yang pekat, tapi perjalanan tidak mudah. Setiap langkah diikuti oleh serangan dari tubuh-tubuh spiritual yang dikendalikan Hunya. Makhluk-makhluk seperti hantu itu menerkam dari balik kabut dan meledakkan dirinya sendiri, dan kemudian meledakkan diri mereka, mencoba memperlambat pengejaran Sioyan dan juga Sun-Er. Meski lelah, hasilnya tidak mengecewakan. Dalam perjalanan mereka telah menghimpun puluhan inti energi, bahkan hingga tingkat ke-8. Namun satu hal yang mengganjal, mereka belum menemukan tubuh energi Dosun bintang 9. Satu-satunya inti yang bisa benar-benar membantu Sioyan berkembang lebih jauh. Di sisi lain, Hunya dan juga Hunli yang telah lebih dulu melaju, mulai saat ini mengatur rencana besar. Luka Hunli hampir sembuh. Wajah Hunya yang kejam menggumamkan niat jahatnya. Mereka akan menunggu semua musuh berkumpul di tingkat ketiga dan membantai mereka sekaligus. Rencana berdarah yang akan mereka samarkan adalah sebagai kecelakaan di tempat berbahaya. Saat ini Sun-Er pun berkata, 5 hari lagi kita akan mencapai tingkat ketiga, dan mungkin kita akan menemukan makam leluhurmu, yaitu Xiao Xuan. Saat ini mata Sioyan menyala. Dalam diam firasat besar menyelimuti hatinya. Di balik makam itu, mungkin ada warisan leluhurnya yang akan mengubah segalanya. Di tengah hamparan kabut energi pekat, di makam surgawi, 2 sosok yang familiar pun muncul, yaitu Sioyan dan juga Sun-Er. Mereka saat ini tiba di area yang sunyi, penuh sisa-sisa pertempuran dari tanah yang remuk. Sioyan saat ini menyimpulkan bahwa Hunya dan juga Hunli telah membunuh tubuh energi bintang 8. Meskipun Hunli terluka parah sebelumnya, tampaknya Hunli telah pulih sepenuhnya. Tapi Sioyan tahu, lengan yang patah tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Kini mereka semakin dekat ke tingkat ketiga makam surgawi. Namun di tengah pengintaian, Sioyan merasakan tekanan energi dari arah timur laut. Tekanan ini yang cukup kuat hingga membuatnya waspada. Sun-Er pun saat ini merasakan tubuh energi bintang ke-9. Itu adalah ikan besar yang mereka cari selama ini. Sumber dari kristal energi tingkat ke-9 yang sangat langka dan sangat berharga. Mereka berdua bergerak cepat menuju titik sumber tekanan itu. Saat tiba, mereka menyaksikan sesuatu yang mencengangkan. Sosok bertubuh besar mengenakan baju besi hitam, duduk diam di tengah medan berbatu. Matanya saat ini kosong, dan di balik helmnya menyimpan jejak kecerdasan. Berbeda dengan tubuh energi lainnya.
Sosok ini bukanlah musuh biasa, namun saat mereka bersembunyi dan lalu mengamati, tubuh energi itu tiba-tiba berdiri dan mengangkat kapak raksasanya. Mereka telah ditemukan. Dengan kekuatan mengerikan, kapaknya menghantam tempat persembunyian mereka dan menghancurkan batu besar menjadi debu. Serangan itu bukan peringatan, melainkan pembuka pertempuran mematikan. Xiaoyan saat ini melompat ke udara, langsung mengaktifkan jurus segel gunung dan laut, menghantam lawan dengan kekuatan besar dan mendorongnya mundur. Namun tubuh energi itu hanya semakin marah dengan kapak yang berputar. Ia menerjang dari balik. Sun Er melesat dari belakang Xiaoyan dan melemparkan tombak api emasnya, menahan kapak dan memberi celah bagi Xiaoyan. Dengan cepat, Xiaoyan memanggil penggaris beratnya dan menghantamkan dada musuh dengan kekuatan luar biasa, membuat tubuh berbaju besi itu melayang seperti bola meriam. Namun tubuh energi bintang 9 tak mudah dikalahkan. Ia saat ini meraung marah, meledakkan energi dahsyat dari tubuhnya dan kembali menyerang dengan jurus kapak membelah dunia. Kapak raksasa itu membesar, ruang di sekitarnya pun runtuh. Meskipun Xiaoyan menangkis serangan itu, dia terpental dan terhempas keras. Saat ia terjatuh, Sun Er muncul dari belakangnya, dan saat ini tombaknya yang berselimut api emas menembus punggung sosok berbaju hitam itu. Api menyebar dan membakar tubuh energi tersebut. Jebakan dimulai saat Xiaoyan tersenyum puas melihat keberhasilan mereka. Tanah di bawahnya tiba-tiba meledak. Dua sosok gelap melesat seperti bayangan maut, yaitu adalah Hunya dan juga Hunli, muncul dari kegelapan menghantam dada Xiaoyan dengan kekuatan penuh. Dengan senyum licik, Hunya pun berbisik, "Jangan pernah lupa, saat kau mengejar orang lain, bisa saja kau yang jadi buruan." Alih-alih terluka, Xiaoyan pun malah tersenyum. Senyumnya saat ini sangatlah menakutkan. "Kupikir kalian berdua akan bersembunyi selamanya." Seketika ledakan pun terjadi. Tubuh Xiaoyan meledak menjadi ketiadaan. Bukan darah yang keluar, tapi sebuah ketiadaan. Sebuah tipuan umpan sempurna. Hunya dan juga Hunli membeku di tempat. Mereka saat ini telah ditipu mentah-mentah, tertinggal di udara yang bergemuruh oleh sisa-sisa energi pertempuran. Pertanyaan besar pun muncul. Di mana Xiaoyan yang asli? Siapa sekarang yang menjadi pemburu? Jebakan telah dibalikan dan perburuan yang sebenarnya baru saja dimulai. Sementara itu, Hunya dan juga Hunli panik saat jebakan mereka terhadap Xiaoyan gagal. Mereka mencoba kabur tapi dicegat oleh Xiaoyan dan juga Sun Er. Sebuah pertempuran besar pun kembali tak terhindarkan. Hunya saat ini menyerang Sun Er, sedangkan Hunli menghadapi Xiaoyan secara langsung. Xiaoyan saat ini tenang namun waspada. Meski Hunli kehilangan satu lengannya, kekuatannya tetaplah berbahaya. Hunli saat ini lalu menggunakan tato clan yang misterius, melepaskan kekuatan gelap yang membuat auranya meledak sampai nyaris menyentuh Dosun bintang 9. Xiaoyan pun saat ini merespon dengan 3 perubahan misterius Skyfire. Tetapi saat kekuatannya melonjak, sebuah simbol aneh tampak di dahinya. Sekilas, Hunli pun melihat dan tercengang. Itu adalah tato Clan Xiao, warisan garis keturunan kuno yang seharusnya sudah lenyap. Ia pun saat ini terkejut, tapi memilih menepis keraguan. Yang penting sekarang Xiaoyan harus dibunuh. Hunli menyerbu seperti iblis, tapi Xiaoyan bersiap dengan senjata rahasia, yaitu adalah boneka setan langit ungu. Saat segel dibuka, tanah meledak dan satu boneka kuno bangkit. Tubuh emasnya kini berubah menjadi ungu misterius. Kekuatannya meningkat drastis setelah menyerap kekuatan 10 boneka lainnya. Boneka itu berdiri tegak di hadapan Xiaoyan, siap menghadang Hunli yang datang dengan kekuatan penuh. Xiaoyan menghadapi tekanan luar biasa saat Hunli, ahli klan Hun dengan kekuatan hampir mencapai Dosun bintang 9, melancarkan sebuah serangan mematikan dari langit. Dalam situasi genting itu, Xiaoyan mengarahkan senjata rahasianya, boneka iblis wayang langit, yang kini telah diperkuat hingga batasnya. Boneka itu lebih kuat dari Dosun bintang 8, menjadi perisai terakhirnya. Pertarungan dahsyat pun pecah. Telapak tangan hitam raksasa Hunli disambut dengan hantaman brutal boneka iblis langit. Ledakan besar mengguncang langit, memecahkan kabut hitam dan memaksa kedua petarung mundur. Saat ini boneka itu nyaris retak, tapi tetap berdiri. Sebaliknya, Hunli malah babak belur. Bajunya saat ini compang-camping dan darahnya mengalir dari sudut mulutnya. Strategi pertarungan habis-habisan miliknya tak berguna melawan sebuah boneka yang tak berperasaan. Sementara itu, Sun Er pun saat ini menghujani Hunya dengan kekuatan api emasnya. Hunya saat ini terpukul mundur, nyaris tak bisa menahan gempuran. Pertempuran perlahan berbalik. Xiaoyan dan juga Sun Er mulai mendominasi. Namun kemenangan mereka tak bertahan lama. Tiba-tiba saja sebuah badai energi mengerikan, badai besar makam surgawi, yang saat ini muncul di cakrawala mengancam segalanya.
Sun-er yang melihat badai tersebut, Sun-er segera memperingatkan dan tanpa pikir panjang, Xiaoyan memanggilnya kembali bonekanya. Keduanya melarikan diri menuju gerbang tingkat ketiga. Bahkan Hun Li dan Hun Ye memilih kabur, meluapkan harga diri dan juga dendam. Semua orang tahu satu hal, bukan musuh, tapi sebuah badai itulah yang bisa membunuh siapapun, bahkan ahli sekelas Dozun Puncak. Badai energi mengerikan melanda tanah yang sunyi, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Xiaoyan dan juga Sun-er berlari cepat untuk menghindarinya, sementara suasana semakin tegang. Badai ini yang dikenal sebagai badai energi makam surgawi, bisa membunuh siapa saja yang terjebak di dalamnya, bahkan para ahli kelas Dozun. Sun-er memberitahu Xiaoyan saat ini bahwa badai ini terjadi sangat jarang dan mereka beruntung bisa menghindarinya. Mereka harus menuju tingkat ketiga untuk bertahan hidup. Namun ada ancaman lain. Dua sosok hitam Hun Ye dan juga Hun Li terus mengikuti mereka. Saat mereka berlari, kelompok Huo Xuan, seorang pria dan wanita berpakaian merah, muncul dengan kecepatan luar biasa. Mereka pun saat ini bergabung dengan Xiaoyan dan juga Sun-er. Meskipun ada ketegangan di antara mereka, Huo Xuan dan wanita itu terkejut melihat betapa cepatnya Xiaoyan dan juga Sun-er berkembang sejak mereka bertemu terakhir kali. Namun ancaman semakin mendekat. Hun Ye yang melihat pergerakan mereka bertekad untuk tidak memberikan mereka melarikan diri begitu saja. Keempat kelompok ini berlomba menuju pintu masuk tingkat ketiga. Tetapi badai besar semakin mendekat. Akhirnya mereka mencapai pintu masuk tingkat ketiga, di mana mereka bertemu dengan empat sosok misterius yang sudah lebih dulu tiba, yaitu Gu Qingyang, pria berpakaian hijau, dan juga dua lainnya. Mereka menyarankan untuk bekerja sama untuk menghancurkan tirai energi yang menghalangi pintu masuk. Xiaoyan dan yang lainnya mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan bergandengan tangan dan memecahkan tirai energi sebelum badai energi datang. Semua orang menyadari bahwa ini adalah pertarungan hidup atau mati. Semua harapan kini tergantung pada kerjasama mereka, di mana jika mereka gagal, mereka akan hancur bersama oleh badai yang semakin mendekat. Gu Qingyang saat ini tersenyum, memandang semuanya yang hadir dengan tatapan penuh kewaspadaan. Karena tidak ada yang keberatan, mari kita mulai. Ini adalah saran saya. Jadi jika kita yang pertama bertindak, jika ada yang bermalas-malasan atau berniat buruk, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Dia pun berkata dengan tegas. Matanya menyapu ke seluruh ruangan. Lalu ia pun berhenti pada Hun Ye dan juga Hun Li dengan senyum yang terasa dingin. Seorang pria dari klan Lei yang berada di dekatnya mengangguk, memberikan dukungan. Jenderal Qingyang bisa tenang. Semua orang sekarang berada di perahu yang sama. Siapapun yang akan mencoba menenggelamkannya akan segera dibereskan oleh yang lainnya. Gu Qingyang pun saat ini tertawa kecil dan memandang ke arah Gu Zhen dan juga dua orang lainnya, memberikan sebuah isyarat untuk dimulai. Ayo kita mulai dulu. Xiaoyan dan Sun-er, kalian akan menjadi yang terakhir. Xiaoyan saat ini pun mengangguk paham. Dengan perhatian tertuju pada kelompok Hun Ye, Gu Qingyang sengaja menempatkan mereka terakhir agar bisa memantau gerak-gerik mereka. Kelompok yang pertama yang dipimpin oleh pria berjubah perak melangkah maju ke tirai cahaya yang menghalangi mereka. Dengan kekuatan luar biasa, mereka melepaskan serangan gabungan yang mengirimkan gelombang Douqi yang sangat dahsyat, memecahkan lapisan kristal energi itu dengan suara ledakan keras. Saat ini tembusnya membuka lubang sepanjang 10 kaki. Mereka melanjutkan serangan, mengarahkan lebih banyak kekuatan untuk memperdalam terowongan. Seiring waktu berlalu, usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Terowongan itu hanya terbuka sedikit, dan perjalanan ini masih jauh dari selesai. Ketika mereka beristirahat, dua anggota klan Lei melaju maju, melanjutkan pekerjaan dengan mengarahkan energi petir. Suara gemuruh kembali terdengar, dan terowongan semakin dalam. Selama mereka bekerja, Xiaoyan dan juga Sun-er mengamati dengan cermat. Terowongan itu memanjang, tapi tekanan dari luar semakin terasa. Badai energi yang mendekat semakin menekan mereka. Sepertinya mustahil untuk menerobos badai energi itu, kata Sun-er sambil tersenyum, mencoba menenangkan Xiaoyan. Namun saat mereka melanjutkan perjalanan, Xiaoyan merasakan adanya sesuatu yang aneh di dinding kristal. Setelah beberapa saat, dia menghentikan langkahnya dan dengan sigap menggabungkan energi Douqi ke dinding tersebut. Dinding kristal ini sedang menutup, ujar Xiaoyan, membuat semua orang saat ini terdiam. Suasana langsung menjadi serius. Gu Qingyang mencoba merasakan dengan energi Douqi-nya. Memang ada sesuatu di sini, katanya. Ekspresinya berubah. Ia segera menghancurkan dinding kristal dengan serangan kuat. Begitu dinding itu pecah, seberkas cairan putih muncul dan mulai menutupi permukaan kristal, membentuk lapisan sebuah energi tipis. Xiaoyan saat ini pun terkejut mengenali ancaman yang tersembunyi ini. Ini adalah serangga pemakan
zaman purba. Serangan kecil yang keluar dari dinding itu tampak biasa saja, namun jumlahnya yang sangat banyak dan kekuatannya yang sangat luar biasa memberi rasa takut yang mendalam. Dengan menemukan itu, suasana tegang semakin terasa. Mereka semua baru menyadari bahwa mereka telah memasuki sarang serangga kuno yang sangat kuat, ancaman yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan.